Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga korupsi 1 triliun atas pembangunan ruang angkasa secara fiktif. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diduga korupsi sebesar 1 triliun. Perbuatannya melakukan pembangunan ruang angkasa dengan perusahaan tertentu, tetapi belum ada anggarannya. Pemakaian ruang angkasa tersebut telah dipakai mulai tahun 2015 dan tidak pernah dibayar. Lalu pengusaha ruang angkasa lebih 1 triliun tagihannya. Kalau negara Indonesia tidak memakainya lagi, akan diberikan kepada negara lain untuk memakainya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI dan sekarang sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Bila hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, Kejaksaan Agung akan menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Hanya saja berat ringannya masalah hukuman seseorang itu yang dijatuhkan kepada Prabowo Subianto tergantung dari pertimbangan alasan hakim. Kalau alasan hakim banyak unsur pemberatnya, maka dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Bila alasan pemberatnya banyak yang meringankan, dapat dikenakan hukuman badan selama 20 tahun atau hukuman 15 tahun atau 10 tahun. Jadi itu dalam penanganan perkara korupsi tersebut, di mana Kementerian Pertahanan ini ada sesuatu masalah di mana ada dia diberikan melakukan pembangunan terkait dengan ruang angkasa. Tetapi sudah ditandatangani perjanjian tersebut, tetapi anggarannya belum ada. Ya tentu tidak bisa dibayar. Di samping itu juga sejak tahun 2015 sudah menggunakan ruang angkasa tersebut untuk keperluan masalah-masalah kepentingan kemiliteran mungkin ya. Jadi sampai pengusaha daripada ruang angkasa itu sudah menagih Indonesia. Ada yang 1 triliun, ada lagi beberapa ratus juta ditagih karena sudah lama tidak dipakai. Jadi perlu disinilah ya, kerugian negara itu. Sehingga akibatnya negara ditagih oleh perusahaan satelit tersebut. Sehingga negara mengalami kerugian lebih 1 triliun rupiah. Sehingga perbuatannya Prabowo Subianto ini sudah merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana yang ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau bisa hukuman seumur hidup atau bisa hukuman maksimal 20 tahun yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut memang sudah merugikan keuangan negara, di mana negara seharusnya dalam hal ini sudah banyak anggarannya mungkin sudah diberikan kepada pemerintah tetapi tidak pernah dibayar, sehingga negara ditagih atas masalah tersebut, sehingga sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena perbuatannya itu sampai 1 triliun merugikan keuangan negara. Sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung.
dan Kejaksaan Agung sedang memeriksa perkaranya tersebut. Kalau nanti Kejaksaan menemukan minimal 2 alat bukti, maka sudah dapat ditetapkan bahwa Prabowo Subianto itu sebagai tersangka, di mana nanti dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga atas kerugian negara itu juga akan bisa ditagih dan lain sebagainya. Dan itu nanti kerugian uang negara itulah yang menjadi masalah daripada Prabowo Subianto tersebut. Hanya saja ada nikmatinya atau tidak uang tersebut kurang jelas. Tetapi dia sudah menggunakan satelit daripada ruang angkasa perusahaan tersebut tanpa dia bayar sendiri. Karena itu yang membayarnya itu adalah Menteri Pertahanan, karena anggaran Menteri Pertahanan sudah diberikan oleh negara ke sana kepada Kementerian Pertahanan tersebut. Apakah dia dipakai sendiri atau digunakan sendiri uangnya kurang jelas. Sampai satelitnya tersebut tidak dibayar sejak tahun 2015 sudah digunakan tetapi tidak dibayar, sehingga negara ditagih sampai tagihannya tersebut mencapai 1 triliun lebih, sehingga negara mengalami kerugian. Jadi harapan saya agar Kejaksaan Agung cepat menyelesaikan perkara tersebut untuk dapat menentukan siapa yang salah dalam masalah tersebut agar dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.